malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu Sallu sallu alaihi alaihi wasallimu wasallimu taslima. taslima. Allah dan para malaikatnya bersalawat. Masya Allah. Harusnya kita harus juga banyak salawat. Betul. Allah saja bersalawat dengan Nah. rahmatnya. Malaikat bersalawat dengan permohonan ampunan buat kita. Betul. Lalu terus kenapa kita tidak bersalawat? Sombong Padahal salawat kita supaya kita mendapatkan syafaat. Masya Allah. pertolongan, Jadi banyak rahmat. sekali manfaatnya dengan kita bersalawat. Bersalawat. Iya dong. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana, Ya. Ustadz Syam Sama-sama, ya. Mas Fadli. Yang udah bersalawat bersama dengan kita tadi semuanya. Yakin sini dulu deh Ustadz Maulana deh. Jangan Ya saya disuruh turun. Allah, enggak, saya tahu. Gimana kalau pindah sebelah sini Oh, dirinya? baik. Oke. Udah siap? Oh, iya, baik. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Nah ini buat Indonesia bagian tengah dan timur. Hari ini kita membahas tentang tema pingsannya para malaikat. Dengan bintang tamu kita ada di sebelah sana. Ayu Pratiwi. Oh saya baru mau nyebutin, Ustadz nyebutin aja. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Nih Ustadz nih, katanya setiap manusia itu memiliki 3 malaikat penjaga. 3 malaikat Nah, penjaga. apakah benar bahwa manusia memiliki 3 malaikat penjaga yang senantiasa mendampingi? Lalu siapa saja sih 3 malaikat tersebut dan seperti apa bentuknya Ustadz? Mohon izin waktunya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfarju bil karatu qadabila wa tatuna li barakat usul hawatim wa yustaskal gamam sekarang wa ali wasabi bi kulamati wa nafasim yadi kulli ma'lumilaka amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau diibaratkan ada manusia yang bersifat benda mati, ada yang bersifat binatang buas, ada manusia bersifat malaikat. Coba kita telah dulu. Ada manusia yang bersifat binatang buas, pengganggu. Mudah-mudahan dia tidak datang, kan mengganggu. Ada manusia bersifat batu, benda mati. Ada tidak ada sama aja. Tapi ada manusia bersifat malaikat. Kalau manusia bersifat malaikat, kelihatannya kita kangen kalau dia tidak ada. Betul tidak? Bagus banget kalau dia, mudah-mudahan dia datang. Kenapa? Dia kalau datang pasti traktir kita. Tuh manusia-manusia bersifat malaikat. Sehingga disebutkan bahwa malaikat itu bagaikan menemani kita, melindungi kita, baik pada kita, senantiasa membisikkan kebaikan pada diri kita. Seakan-akan malaikat itu menjadi pelindung buat kita. Makanya, mana Bu? Ada 3 malaikat yang menyertai manusia. Bahkan ketika manusia lahir didorong 3.000 malaikat. Dorong. Sehingga anak bayi itu disebut malaikat. Karena saking banyaknya malaikatnya. Nanti besar-besar baru pergi malaikatnya satu persatu. Ketika dia sudah bisa ngomong, bisa jalan. Jadi ibu-ibu begini tinggal 10. Udah tua masalahnya. Yang bergantian di pagi dan siang. Tapi ternyata ada 3 malaikat. Sudah lihat? Cincin saya. Ada 3 malaikat. Ada malaikat yang menyertai manusia. 1 di depan, 1 di belakang, 1 di kanan, 1 di kiri. 1, 2, 3, 1. Tetap 3. Yang di depan malaikat penjaga. Yang di belakang malaikat penjaga. Malaikat di kanan malaikat pencatat amal kebaikan. Sementara yang di kiri malaikat pencatat amal keburukan. Apakah buruk? Baik semua. Karena yang baik itu pemimpin malaikat pencatat kebaikan. Yang di kiri nurut dengan malaikat pencatat kebaikan.
Kalau kita berudu Bu, wudu ya. Siapa yang selalu ada wudunya, maka dijaga dua malaikat. Dan siapa yang senantiasa ada doa, apalagi doa keluar rumah, dijaga dua malaikat. Jaga lagi. Jadi berapa lagi? Nambah lagi malaikat Nambah yang jagain lagi. kita. Semakin banyak kegiatan yang kita lakukan, semakin banyak juga malaikat yang mendoakan kita. Apalagi kalau kita ada niat kebaikan, maka malaikat itu akan mengaminkan atas setiap keinginan kita, harapan kita untuk berbuat kebaikan. Makanya banyak-banyaklah untuk berbuat kebaikan sehingga malaikat-malaikat pun ikut mendoakan kita dan menyertai atas apapun yang kita lakukan. Makanya ketika kita melakukan kebaikan, berniat kebaikan, berbuat, sehingga para malaikat mendoakan kita semuanya. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita semuanya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu jelas dengan apa yang tadi dibicarakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi berapa malaikat? Ada 3. Iya. Namanya jamaah. Yeay! Pantes ya Bu ya, saya pernah ngeliat teman saya kalau habis ngomong nggak benar gitu ya, atau berbuat salah, dia goyang-goyang pundaknya. Ternyata dia pikir apa? Saya tanya, kenapa sih kok goyang-goyang pundaknya? Itu malaikat lagi mau nyatet, kecoret jadinya yang kiri. Bisa aja, mana ada kayak gitu. Bisa aja. Nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jamaah. Kita kasih kesempatan lagi sekarang yang berikutnya. Kalau tadi ibu-ibu udah, sekarang saya mau kasih bintang tamu kita. Ayo, ada yang mau ditanyain nggak? Iya, Ustadz mau nanya, jadi apa betul malaikat Jibril itu pernah menciut dan ketakutan sama sesuatu gitu? Karena kan Gitu. malaikat Jibril kan katanya besar ya, kalau dalam wujud aslinya. Nah, apakah pernah menciut dan ketakutan gitu? Maksudnya kayak, karena kan malaikat tuh kayaknya sempurna banget gitu. Masya Punya Allah. perasaan takut juga kah? Ayo mau yang jawab siapa dulu Ayu? Mau yang jawab nih? Bebas. Oh bebas. Mau nggak dari paling kanan dulu yuk? Yang sebelah sini. Mau nggak yuk? Boleh. Boleh ya, oke. Ya maaf izin silakan Ustadz Maulana dijawab. Malaikat kaget menciut. Kenapa? Kapan terjadinya? Ternyata terjadi ini disebabkan turunnya malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Hati-hati Bu. Nabi waktu Isra Mi'raj sudah melihat malaikat Israfil sangkakala itu trompetnya sudah di mulut. Sudah. Udah siap mau niup. Itu Kalau bersin iya. Kebayang gak? Saking dekatnya kiamat. Dan ini terjadi disebabkan akhirnya dunia ini. Mohon maaf, tadi sudah disebutkan bahwa akan terjadi kiamat di saat akhir itu, kata di Ustaz Sam tadi bahas tentang perihal tentang diciptakannya manusia di akhir zaman. Berarti kita pun sudah makhluk akhir zaman. Apalagi nanti ada umat di akhir zaman. Siapa itu? Umatnya Nabi Muhammad. Berarti sebenarnya kita ini harusnya lebih takut. Malaikat saya yang begitu kuat, yang besar, yang hebat, yang luar biasa, menciut ketakutan disebabkan akan datangnya akhir zaman. Yang namanya kiamat. Dan itu pada saat malaikat Israfil turun untuk meniup sangkakala, maka terjadilah yang disebutkan tadi yang ditanyakan oleh Ayu Pratiwi. Masya Allah. Dari Habib silakan ditambahkan Bib. Ya, artinya malaikat Jibril ini kiamat ini haibah. Artinya la laila ba'daha. Kalau sudah hari kiamat itu sudah tidak ada lagi malam setelahnya. Jadi semua malaikat, semua makhluk yang ada itu jangan sampai mudah-mudahan kita semua tidak mengalami yang namanya kiamat. Artinya sampai bikin malaikat itu menciut dan ketakutan semuanya. Karena tiupan yang pertama itu faza', nafkhatul faza'. Artinya tiupan pertama sangsakala itu tiupan yang bikin semua orang takut, semua kesana kemari, hancur semua dunia. Itu tiupan pertama. Dan tiupan yang kedua semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiupan yang ketiga namanya nafkhatul ba'ats, artinya tiupan untuk hari pembangkitan. Semua dibangkitkan dengan amal-amalnya, semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya hari itu memang hari yang sangat menyeramkan pada saat itu. Jadi malaikat aja yang begitu kuat aja takut. Kita manusia yang gak kuat gak apa-apa. Ini Masya Allah, jadi malaikat yang begitu kuat aja takut, kita manusia yang lemah begini gak berdaya. Mau menuju akhir zaman gak ada takut-takutnya. Masih buat maksiat, nauzubillah ya. Ayu makasih banyak, gimana Ayu? Senang dengan jawabannya? Iya, puas. Senang? Senang. Senang sama yang mana?
Jawabannya. Sama jawabannya ini Masya Allah. Makasih banyak Ayu ya Allah atas pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi nih ya. Katanya para malaikat itu pernah ngalamin yang namanya pingsan karena melihat sesuatu. Nah ini yang kita tunggu-tunggu nih. Malaikat pernah pingsan karena mengalami sesuatu. Apa benar bahwa para malaikat pernah pingsan? Dan apa yang menyebabkan pingsannya para malaikat? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Ahmad Khan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqih. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar malaikat Allah Subhanahu wa taala pernah mengalami yang namanya pingsan? Sebelum kita ketahui hal tersebut, menyambung dari apa yang disampaikan oleh guru kita, Ad-Da'ilallah Al-Habib Muhammad bin Syihab. Tadi beliau menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat-malaikat yang memiliki tugasnya masing-masing. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib untuk mengimani para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu saya sampaikan bahwa kajian yang berkenaan dengan masalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dijelaskan di dalam kitabnya Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, atau dijelaskan juga di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Al-Imam Syekh Abdullah bin Syekh Abdul Mubin, atau juga di dalam kitab-kitab yang lainnya, membutuhkan yang namanya taslim, yaitu pasrah kita kepada apa yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dibicarakan berkaitan dengan hal-hal yang di luar daripada nalar manusia. Karena manusia ini lemah, kita semua tidak punya kekuatan. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bayangkan dengan akal kita, maka tidak akan masuk di akal. Tetapi itulah yang harus kita pasrahkan, karena iman itu harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, menjelaskan bahwasanya pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang jumlahnya begitu banyak, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, wala ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui jumlah para tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi, yaitu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan dalam kitab Qatrul Ghais, syarahnya Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Yang ada di hamalatul arsy-nya Allah Subhanahu wa taala 80.000 malaikat lebih. Ada malaikat sayahin, ada malaikat karubiyin, ada malaikat ruhaniyin, ada yang bertugas mencatat setiap amal-amal kebaikan. Ini sebuah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya begitu banyak, setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ala ru'usihim Jibril, dan pimpinannya malaikat Jibril alaihissalam. Lalu setelah itu Allah ciptakan malaikat maut. Allah ciptakan malaikat maut. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya untuk mencabut nyawa. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat maut itu rupanya begitu besar, lebih besar daripada 7 lapis langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat maut tersebut memiliki wujud dan rupa yang begitu sangat amat menyeramkan, dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup dengan ribuan hijab, ribuan penutup. Lalu pada saatnya tiba, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya tiba, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah perintahkan malaikat maut ini untuk memperlihatkan wujud aslinya. Lalu pingsanlah semua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat dijelaskan pingsannya selama 1000 tahun lebih. Lalu kemudian sadar, lalu kemudian mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah,
begitu besarnya ini ciptaanmu. Adakah yang lebih besar yang kau ciptakan? Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku lebih besar daripada semua ciptaan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat maha kuasa. Allah menciptakan malaikat maut. Lalu setelah diciptakannya Nabiullah Adam alaihissalam, Allah wakilkan malaikat maut ini di bawah daripada pimpinannya malaikat Israel, yang mana akan mencabut nyawa kita semua nanti. Maka pada saat kejadian itulah para malaikat Allah Subhanahu wa taala pingsan. Ya. Oh, Masya Allah. Saya nungguin tuh partnya. Apa yang menyebabkan para malaikat Allah pingsan? Ternyata malaikat maut dibuka hijabnya dari 1000 hijabnya tadi. Betul. Semua malaikat pingsan 1000 tahun. Karena nggak pernah Ya diperlihatkan wujud aslinya. Ya Allah, gimana kita ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim, dengernya aja merinding. Makasih banyak nih Ustadz Ahmad Khan atas penjelasannya. Ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Ada murotal Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Dan juga nanti kita akan mendengarkan tausiah kembali dari guru-guru kita. Masih ada tausiah dari Habib Muhammad Syahab. Dan juga dari Ustadz Maulana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Sangat patuh pada Tuhan.